يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين جامعا رحمكم الله. اعلموا أن يومكم هذا يوم الجمعة سيد الأيام. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد نقول: أنصتوا وسامحوا الله واسمعوا أجابكم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم أجمعين. اللهم قوي الإسلام والمسلمين وشاكر الموحدين وأهلك الكفرة واليهود وإسرائيل. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرنا على إقامة الدين. رب اختم لنا منك بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala bil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina sullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Al-ayah bil makna walau alam bi muradi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma. Hadirin sidang Jumat yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, di saat yang mulia, di tempat yang mulia, mari kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Ilahi Rabb. Rundukkan hati jiwa raga kita untuk memuji, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, Tuhan yang menciptakan kita manusia dalam bentuk yang paling baik di antara makhluk. Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, kepada masing-masing diri kita sejak kita dilahirkan sampai saat ini. Dan Allah lah yang telah menjamin segala hal di alam tatanan kehidupan kita. Maka jangan lupa kita senantiasa bersyukur kepadanya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurah terlimpah kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, wat tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita, umatnya yang senantiasa berupaya terus mengikuti ajaran, risalah, jejak langkah beliau sampai hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan atas izin Allah kita mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Hadirin yang berbahagia, salah satu dimensi yang melekat dalam kehidupan kita selaku manusia adalah dimensi waktu, selain dimensi tempat dan proses. Waktu tidak akan bisa lepas dari kehidupan kita, dari diri kita, siapapun. Secara umum kita sudah melewati atau sedang melewati masa atau waktu yang ketiga, alam ruh, alam rahim, alam dunia saat ini. Dan perjalanan kita masih panjang. Waktu yang harus kita tempuh masih panjang. Kita akan mengalami waktu atau masa alam barzakh, alam kubur, penanti
kehancuran dunia ini yang disebut kiamat dengan suatu proses azab kematian. Kemudian kita akan mengalami masa alam akhirat dengan melalui proses yang panjang pula, dikumpulkan di padang mahsyar melalui yaumil hisab, dihitung mengikuti perhitungan yang Allah janjikan. Nah, dari sisi waktu yang lebih khusus, pada saat ini kita tidak terasa. Kita sedang atau sudah mengalami pergantian waktu yang boleh jadi kita tidak pernah mengingatnya, tidak pernah mengingat secara khusus, tidak pernah merenungkan pergantian, yaitu pergantian tahun. Tidak terasa 1 tahun 1446 Hijriah sudah berlalu. 1 minggu ini minggu pertama kita di tahun 1447 Hijriah. Ada yang merayakannya dengan hingar-bingar, dengan ramai sekali. Tetapi ada yang tidak menyadari. Oh, sekarang ini kenapa tanggal merah sekarang? Dilihat di kalender tahun baru Hijriah 1447. Boleh jadi kita tidak menyadari. Padahal dari sisi dimensi waktu ini terkait dengan hal yang sangat besar yang harus kita renungkan. Begitu pentingnya masalah waktu, maka Allah mengingatkan di dalam 2 surah. Dan surah ini biasanya disampaikan manakala terkait dengan masalah pergantian waktu, masa kita, masa hidup kita. Boleh jadi orang mengatakan bahwa itu hanya masalah pergantian lembar kalender saja. Tetapi sesungguhnya itu Allah memerintahkan kepada kita dalam hal waktu. Kita harus merenungkan. 2 surah yang Khatib bacakan tadi, yang pertama surat Al-Hasyr. Demi waktu. Allah banyak sekali di dalam Al-Quran bersumpah dengan waktu. Demi waktu duha, demi malam, demi siang hari. Allah mengingatkan. Artinya kita suruh memperhatikan masalah waktu. Jangan lewat begitu saja masalah waktu. Maka dalam surat Al-Hasyr tadi dinyatakan oleh Allah, diingatkan kita demi waktu. Kata Allah, sungguh semua manusia itu adalah dalam keadaan merugi kecuali, nah ini yang harus kita perhatikan. Berarti orang yang beruntung itu, kebalikan dari yang merugi, yang beruntung itu adalah kecuali orang-orang yang satu beriman, kedua senantiasa melakukan amal soleh, ketiga saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Surah yang kedua hampir sama namanya, nama suratnya tadi Al-Hasyr, sekarang surat Al-Hasyr. Di dalam surat Al-Hasyr ayat 18 yang Khatib bacakan tadi, Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanut taqullah. Diawali dengan wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepadaku, kata Allah. Dan hendaklah, ini yang penting, yang harus jadi catatan kita. Hendaklah tiap diri masing-masing, kita masing-masing menghitung-hitung, memperhatikan apa-apa yang telah diperbuat untuk bekal hari esok. Hari esok hadirin, sekarang Jumat, sanes besok hari Sabtu. Hari esok artinya adalah hari akhirat nanti, alam akhirat nanti. Allah mengingatkan dengan ini. Bertakwalah, Allah mengulangi perintah bertakwa. Saking pentingnya menghitung-hitung, mengevaluasi diri itu. Dalam bahasa agama disebutnya muhasabah. Berasal dari kata hasabah, hisab, menghitung, mengkalkulasi, ya kalau bahasa ekonomi, menghitung-hitung amal perbuatan kita. Tos gaduh naon bakal kanggo engke urang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Kemudian Allah tegaskan lagi, Allah ingatkan kepada, sungguh Allah itu maha teliti atas apa-apa yang kalian perbuat. Kalau sudah begini, bagaimana kita mau berbohong? Bagaimana kita mau menipu?
mengkamuflase, sementara Allah sudah menyatakan, aku maha teliti, maha tahu apa-apa yang kalian perbuat, apa-apa yang kalian pikirkan, apa-apa yang kalian gerenteskan dalam hati masing-masing. Allah maha tahu. Lebih berikutnya Allah lebih mengingatkan lagi, wala takunu qallaha nasullaha fa'ansahum anfusahum. Dan janganlah kalian melupakan Allah sehingga Allah melupakan kalian. Nauzubillahi min dzalik. Janganlah kalian melupakanku, kata Allah, sehingga aku akan membuat kalian lupa pada diri sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Itulah orang-orang yang fasik, kata Allah. Hadirin rahimakumullah, fasik itu bukan kafir. Fasik itu, hati-hati, fasik itu masih muslim, masih mukmin. Dia beriman kepada Allah, tapi dia tahu aturan Allah, dia tahu perintah-perintah Allah, tapi dia tidak mau melaksanakannya. Dia percaya Al-Quran, Sunnah Rasul, tahu, tapi dia tidak mau melaksanakan. Abai dia, lalai. Itulah orang yang fasik. Maka Allah mengancam, maka Allah menantang Allah. Aturan Allah udah jelas. Masalah waris misalkan, masalah tata ibadah, sholat, puasa, zakat, ibadah haji, puasa, jelas dilengkapi dengan sunnah Rasul, hadis. Tapi dia tidak mau melaksanakannya. Abai dia, menantang Allah. Maka Allah menyatakan siksaan yang berat bagi orang-orang yang fasik. Maka berhati-hati. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, muhasabah tadi, introspeksi diri itu penting kita lakukan. Pertama, untuk mengetahui posisi kita. Barangkali selama ini kita sudah lalai, kita sudah merasa benar, kita sudah melaksanakan ibadah kepada Allah dengan benar. Kita introspeksi diri. Atau bahkan sebaliknya, barangkali selama ini kita lebih banyak berbuat dosa, durhaka kepada Allah, durhaka kepada sesama, zalim kepada sesama, durhaka kepada orang tua, menceladerai orang lain, menyinggung perasaan orang. Evaluasi diri minimal dalam 1 tahun ini. Tujuannya adalah untuk lebih meningkatkan kualitas diri kita. Kita kembali menyadari kesalahan kita. Kita bisa kembali kepada jalan yang benar. Lebih baik sadar sekarang masih punya kehidupan di dunia daripada kita menyesal nanti. Setelah kita menghadap Allah, meninggal, tidak ada waktu lagi. Tidak ada waktu lagi. Tidak ada bisa kembali lagi ke dunia. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup, maka bermusahabah, berintrospeksi diri. Dari mulai hal-hal yang kecil. Lalu apakah muhasabah harus nunggu pergantian tahun? Tentu tidak. Muhasabah, mengevaluasi diri, merenung diri kita bisa kapan saja. Bahkan harus kapan saja, dimanapun. Sambil duduk merenung, sambil tidur merenung. Sebelum tidur kita beristighfar. Ya Allah, hari ini dari sejak bangun tidur, sebenarnya apa yang lebih banyak kita kerjakan? Berbuat baikkah kepada orang lain, menyayangi orang lain, menghormati orang lain, melayani orang lain dengan baik, atau sebaliknya, atau bahkan justru kita zolim kepada orang lain? Apakah kita selama ini lebih memperhatikan keluarga kita, anak istri kita, atau justru kita lalai, kita abai, kita terlena pada kehidupan diri sendiri? Seperti itu. Berpikirlah, merenunglah, mengevaluasi diri. Setidaknya dari hal-hal yang kecil dulu, dari lingkup yang kecil, dari pribadi kita, dalam keluarga kita. Ajari istri dan anak-anak kita untuk belajar mengintrospeksi diri. Karena sesungguhnya semuanya akan pada saatnya, semua hal yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka sekali lagi, tidak ada kata terlambat. Sekali lagi, tidak ada kata terlambat. Mari kita masing-masing diri bermuhasabah, menilai, menghitung-hitung, mumpung masih ada waktu.
Tuh. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kita menghadap Allah meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim, kecuali dalam berserah diri. Hadirin rahimakumullah, berkaitan dengan muhasabah, mengevaluasi diri, menghitung-hitung kualitas perilaku ibadah kita, apakah itu hasbunallah, ibadah yang berkaitan dengan hubungan dengan Allah ataupun dengan sesama manusia, hablum minan nas. Sayyidina Umar mengingatkan dengan kalimat yang sangat pendek, hisablah dirimu. Hisablah dirimu, artinya memerintahkan kepada kita untuk menghisab sebelum kamu dihisab nanti oleh Allah. Sangat pendek tapi luar biasa. Jadi mari kita menghitung-hitung. Hadirin, pikiran boleh berubah, boleh macam-macam. Otak mengolah memori kita bisa macam-macam. Tapi hati nurani kita, sekali lagi, hati nurani kita nggak akan bohong. Tidak bisa bohong. Artinya ketika kita berbuat salah, berperilaku yang tidak benar, berbohong, lisan berbohong, pikiran kita tidak benar, hati nurani tidak bisa bohong. Makanya dalam lirik sebuah lagu dinyatakan, hati adalah cermin. Tempat dan dosa, tempat pahala dan dosa bertaruh hati kita. Maka menghisab itu harus melibatkan hati, merenung. Tidak bisa logika, tidak bisa berpikir, tidak bisa hanya otak yang berhitung. Oh iya, hari ini saya sudah berimpak sekian, saya udah. Oh tapi maaf, tadi saya sudah menyinggung perasaan orang lain. Logika yang bermain hanya sampai secara kalkulasi matematis. Hati, hadirin, libatkan hati kita, karena hati tidak pernah. Orang tidak akan meneteskan air mata hanya ketika pikiran dan otak saja. Tetapi ketika kolbu dilibatkan, perenungan hati dilibatkan, sekecil apapun kesalahan kita akan menjadi beban yang berat. Boleh jadi kita akan menangis karena kita tahu masalah perhitungan seperti itu. Sayyidina Umar sudah mengingatkan itu. Dan Nabiullah Rasulullah SAW telah memperingatkan pula berkaitan dengan perilaku kita, berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan masalah kehidupan kita. Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah bersabda, wahai umatku, manfaatkanlah dengan baik. Ini hadis ini sangat populer. Manfaatkanlah dengan baik 5 hal sebelum datang 5 hal yang lainnya. Yang pertama, masa kayamu sebelum kamu miskin. Kedua, masa luangmu sebelum kamu sibuk, riweuh ya. Dan nuju riweuh mah bujeng-bujeng yang sifatnya hal yang dunia, ibadah saja bisa dilupakan. Kemudian manfaatkan dengan baik masa mudamu sebelum masa tuamu. Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum masa sakit. Dan yang terakhir, manfaatkanlah, ingat kata Rasulullah, manfaatkan dengan baik masa hidupmu sebelum kematian. Azal menjemput.
Ingat dalam surat Al-A'raf ayat 34 Allah berfirman walikulli ummati ajalun fa iza ajalun sahirun masata wala yastaqdimu. Allah berfirman, semua hambaku, semua umatku, semua manusia, semua makhluk ada batas akhir hidupnya yang disebut azal. Dan ketika azalnya tiba, tidak bisa kita memundurkannya atau memajukannya sedetik pun. Permasalahannya adalah kita tidak tahu kapan azal kita datang. Tahu-tahu rambut kita sudah putih, tahu-tahu gigi kita sudah tanggal, tahu-tahu lutut kita sulit diajak bekerja sama untuk berjalan, bahkan untuk beribadah. Itulah tanda, simbol Allah memberikan tanda-tanda kepada kita. Jangan terlena karena waktu, atau sebaliknya jangan sampai waktu memperlenakan kita. Ingatlah pada suatu waktu kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya khusus untuk diri pribadi, khotib, umum untuk hadirin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan jadi bahan perenungan, pengingatan buat kita masing-masing untuk lebih menambah motivasi kita di dalam beribadah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengisi sisa-sisa usia jatah hidup kita masing-masing. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulullah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa zikal karim wa ajibi sultani. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa nazzata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi habli minas solihin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum wazkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.